Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivatras, jumpa kembali di video tutorial. Dan sekarang saya mencoba untuk membuat kembali, yaitu tentang satu hal yang menarik yang sedang hangat, yaitu tentang kupas tuntas soal AKM numerasi level 1 bagian pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang soal numerasi. Nanti ada beberapa contoh. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu, silahkan duduk dengan nyaman, nikmati video ini, semoga bermanfaat. Dan saya mengajak supaya video ini semakin hari semakin berkembang. Saya berharap ada bantuan support dari teman-teman dengan like and subscribe di channel saya Gunanto Motivatras, dan juga bisa berkolaborasi, berteman dengan saya di Instagram di Mr. Gunanto. Baik, sebelum kita mulai, kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan, sahabat. AKM numerasi seperti yang telah disampaikan oleh para trainer dari Kemendikbud, dari Pusmenjar, bahwa ada 3 hal yang sangat penting yang melandasi dan melatar belakangi AKM numerasi dan literasi membaca. Pertama adalah pemerintah ingin ada standarisasi yang baik pada literasi membaca, numerasi, dan nanti akan dikembangkan lebih lanjut dengan literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial, dan juga literasi budaya dan bermasyarakat. Nah, untuk yang tahap pertama kali ini di tahun 2021, sepertinya kita akan bersama-sama melaksanakan literasi membaca dan numerasi. Kemudian kompetensinya masih menyambung dari beberapa tahun lalu, dekade era Century 21 abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Tidak lupa pula bahwa kompetensi bagus itu harus ditunjang dengan ruh, dengan fondasi yang kuat, yaitu karakter, ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, dan kepekaan sosial dan budaya. Dan tentunya juga ditambah dengan karakter-karakter lainnya sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Sahabat, tujuan utama AKM kalau kita baca di buku panduannya, semuanya mengacu pada satu hal, yaitu ujung dari AKM adalah murid dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari. Tentang numerasi, kontennya ada 4, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Kemudian level kognitifnya itu kita istilahnya dengan L1, L2, dan L3. L1 pemahaman, L2 penerapan atau aplikasi, L3 penalaran Kemudian konteksnya sama dengan literasi membaca, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik Baik, kita lanjut. Bentuk soal yang akan kita bahas di video tutorial kali ini adalah soal tentang pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Nah, bagi sahabat Motivatras yang belum sempat melihat atau memahami apa perbedaan pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, maka boleh membaca di panduan-panduan yang ada di YouTube, yang ada di PDF, yang ada juga di internet begitu silakan nanti dicari dan dibaca. Tapi sepintas ini saya resume saja bahwa pilihan ganda adalah soal pilihan yang sudah biasa kita buat, kemudian kita lakukan di depan anak-anak untuk ulangan harian, untuk PAS, penilaian akhir sekolah, untuk ujian nasional Jadi pilihan ganda itu anak-anak, murid hanya memilih satu jawaban yang benar di antara beberapa jawaban yang disediakan. Namun kita mengenal istilah baru di AKM ini, yaitu pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks itu bedanya adalah kalau di pilihan ganda murid itu hanya memilih satu jawaban yang benar, maka untuk pilihan ganda kompleks murid diminta untuk memilih lebih dari satu jawaban yang benar, sehingga dia
dengan tanda memberi checklist begitu ya, lebih dari satu jawaban. Baik, itu yang menjadi perbedaannya ya. Kita lanjut. Nah, kita simak terlebih dahulu nih sahabat Motivatras, Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, bahwa pembahasan kali ini tentang pemahaman level 1 ya. Aspeknya, ciri khasnya maksudnya ya sahabat ya, Bapak Ibu guru, ciri-ciri dari aspek pemahaman itu kata kuncinya ada 6, yaitu mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil, memperoleh, dan mengukur. Nah, untuk mengingat di sini ada definisi, sifat bilangan, unit pengukuran, sifat bentuk geometris, notasi bilangan. Kemudian identifikasi, ini ada ekspresi, kuantitas, bentuk, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ada desimal, presentasi, dan pecahan. Mengklasifikasi ini lebih kepada jumlah, bentuk-bentuk, dan sifat yang serupa. Menghitung itu algoritma, penambahan, pengurangan ya. Jadi pemanfaatan operasi hitung matematika. Kemudian mengambil, memperoleh itu penjelasannya adalah ada pemanfaatan informasi dari bagan, tabel, teks, dan sumber-sumber lain yang relevan. Kemudian mengukur, menggunakan instrumen pengukuran, dan memilih unit yang tepat. Jadi itu level 1 pemahaman di numerasi. Baik, kita nanti akan coba beberapa soal. Contoh 1. Nah, ini sahabat nih, ini saya tampilkan sebuah bacaan. Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ciri khas soal AKM baik literasi membaca atau numerasi itu ditampilkan stimulus. Stimulusnya bisa berupa bacaan, kemudian bisa teks, bisa gambar, bisa diagram, bisa tabel, bisa macam-macam ya. Kemudian harapannya karena tadi tujuan utama AKM adalah untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, maka stimulus yang ditampilkan di soal baik literasi membaca atau numerasi itu harapannya adalah yang sifatnya kontekstual, terjadi real atau berdasarkan kehidupan nyata di sekitar lingkungan kita masing-masing begitu ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah setiap bacaannya mengandung judul, sehingga pada saat kita membaca stimulus itu menjadi sebuah bacaan yang utuh begitu ya, yang bertema utuh begitu. Nah, ini contoh 1, temanya adalah lompat jauh. Kita baca bersama-sama. Seorang atlet lompat jauh sedang berlatih di sebuah lapangan. Area lompat jauh itu adalah sebuah lapangan berpasir dengan panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Terdapat 2 buah pijakan kaki sebelum lapangan berpasir, yaitu pijakan A jaraknya 50 cm dan pijakan B berjarak 75 cm ya. Setelah beberapa kali lompatan secara berurutan, sang pelatih mencatat hasil lompatan dihitung 0 cm dari tepi lapangan sebagai berikut. Ini gambarnya. Oh ya, sahabat Bapak Ibu guru, ini referensi buku yang saya pakai adalah buku Erlangga Fokus AKM Asesmen Kompetensi Minimum Jenjang SDMI dari penerbit Erlangga ya. Ini sudah keluar di minggu pertama Februari ya. Kita lihat sekarang. Nah, ini adalah buku catatan sang pelatih ya. Ada kolom-kolom di sana, ada lompatan ke 1, 2, 3, 4, 5, itu artinya lompatannya ada 5 kali begitu ya sahabat ya. Kemudian pijakannya A, B, B, A, itu artinya lompatan pertama si atletnya memijak pijakan A, lompatan kedua pijakan B, lompatan ketiga pijakan B, lompatan keempat pijakan A, dan lompatan kelima pijakan A. Jarak lompatan, nah tadi perlu dipahami bersama ya, bahwa jarak ini catatan oleh sang pelatih ini itu dihitung dari tepi area lapangan lompat ya, area berpasir ya, bukan dari pijakannya. Nah, ternyata diperoleh 635, kemudian lompatan kedua 588,
lompatan ketiga 575, keempat 644 cm, dan terakhir 632 cm, tapi dari pijakan A. Nah, sekarang ini ada soal nih, soal L1 ya sahabat ya, Bapak Ibu guru ya, masih soal L1. Nah, contohnya ini ada soal 1, berarti nanti ada soal kedua. Ini maksudnya adalah dari stimulus itu, dari satu stimulus ya, itu ternyata bisa dibuat beberapa soal ya. Baik soalnya itu PG semua, levelnya L1 semua, atau bervariasi, itu terserah si pembuat soal. Nah, karena kita bahasan kali ini masih L1, masih pemahaman, maka soalnya dibuat tentang L1 semua. Baik, kita lihat soal nomor 1, PG pilihan ganda. Hasil lompatan terjauh atlet tersebut adalah pada lompatan ke titik-titik. Nah, Bapak Ibu guru sahabat, sepertinya ini soalnya mudah ya, sepertinya hanya menanyakan lompatan ke berapa. Namun di sini ada proses anak untuk memahami. Apa yang dipahami? Anak tidak serta-merta melihat jarak lompatan yang dicatat oleh sang pelatih seperti tampil di kolom di atas itu ya, tidak serta-merta ya, karena ada pijakan awal yang berada di luar area lompatan. Nah, tadi ada dua papan. Papan A itu jaraknya dari kotak pasirnya itu 50 cm, dan pijakan B nya berjarak 75 cm. Nah, di sini sebagai bukti bahwa anak itu memahami, maka pijakan itu menjadi kunci bagaimana anak memahami sebenarnya sejauh berapakah sih jarak lompatan si atlet itu. Nah, baik, sekarang kita lihat ya. Nah, langkah-langkahnya pembahasannya adalah akan lebih menarik kalau Bapak Ibu guru sahabat menggambarkan seperti ini ya. Ini lapangan pasir, panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter ya, seperti yang tertuang di dalam stimulus. Kemudian papan pijakan A jaraknya 50 cm dari kotak pasir, dari lapangan pasir. Kemudian pijakan yang kedua jaraknya 75 cm ya. Nah, ini yang dimaksud pemahaman tuh yang ini, memahami dulu ya, memahami dulu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjawab soal tadi? Nah, kita tulis seperti ini. Anak-anak akan memproses seperti ini, karena 5 kali lompatan, maka biarkan saja murid-murid atau anak-anak itu menghitung lompatan 1 sampai lompatan 5, walaupun nanti di dalam soal itu optionnya hanya 4, yang ditampilkannya 4, tapi biarkan mereka menghitung dari lompatan 1. Lompatan 1 tadi 630 cm, tapi dari A. Nah, A sendiri adalah 50 cm, maka ditambahkan diperoleh 685 cm. Lompatan kedua 588 cm ditambah B. B itu adalah lompatan yang lebih panjang, yaitu ditambah 75 menjadi 663 cm. Lompatan ketiga 575 cm dari papan B sehingga ditambah dengan 75 cm diperoleh 650 cm. Lompatan keempat 644 cm dari A ya, dari A nya 50, berarti ditambahkan 644 ditambah dengan 50 cm diperoleh 694 cm. Sedangkan lompatan yang terakhir yang kelima adalah 632 dari A hanya 50, maka diperoleh 682. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa lompatan yang paling jauh, paling panjang lah istilahnya ya, yaitu 694 cm ya. Nah, maka jawabannya adalah lompatan ke 4 ya, lompatan keempat. Nah, lompatan keempat tadi di dalam pilihannya adalah di poin C, jadi jawabannya adalah C. Maka pedoman penskorannya jika mengikuti petunjuk dari Pusmenjar dari Kemendikbud
akan diperoleh seperti itu ya pedomannya. Istilahnya kode ya, bukan skor itu ya, istilahnya kode, kemudian keterangan. Kode 1 itu kalau anak jawab C, berarti jawabannya benar. Jawaban benar itu kodenya 1. Jika jawabannya salah, kodenya 0. Jika tidak menjawab, kodenya 9. Ini sepertinya terkait dengan proses penilaian menggunakan sistem CBT ya, computer based test ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sahabat melakukannya di sekolah masing-masing secara manual, ya seperti biasa saja, benar nilainya 1, salah 0 begitu ya. Begitu saja. Toh ini fungsinya adalah untuk pemetaan dan melatih literasi dan numerasi. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu sahabat semua paham bagaimana membuat soal L1, soal yang paling level paling rendah di numerasi. Baik, kita lanjut. Sekarang bagaimana kalau soal kedua, bentuk soalnya saya ubah menjadi PGK, pilihan ganda kompleks. Nah, soalnya seperti ini sahabat, Bapak Ibu guru. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan teks di atas? Berilah tanda checklist atau V pada kolom di depan jawaban. Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Nah, Bapak Ibu sahabat Motivatras, perintah di soal pilihan ganda kompleks itu standarnya seperti 3 kalimat ini ya. Diawali dengan kalimat tanya, kemudian ada pemberitahuan kalimat perintah memberi tanda checklist, kemudian ada informasi bahwa soal ini jawabannya lebih dari 1, atau informasi bahwa murid boleh memilih lebih dari 1 jawaban. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tampilannya seperti pilihan ganda, namun di depan poin A, B, C, D di option itu ada kolom-kolom. Nah, kolom-kolom itulah yang nanti untuk meletakkan tanda checklist. Nah, ini tampilan yang paling sederhana, yang paling baku dari soal pilihan ganda kompleks. Namun perlu dipahami bersama bahwa pilihan ganda kompleks itu bentuknya tidak serta-merta seperti ini, kan nanti ada model lain, misalnya kalau ada pernyataan ya atau tidak, benar salah, setuju tidak setuju, fakta atau opini, begitu. Jadi pilihan ganda kompleks itu bentuknya paling bervariasi dibanding bentuk soal yang lainnya dari sisi tampilan. Baik, kita lanjutkan sekarang bagaimana cara pengerjaannya. Ini soalnya memilih mana yang benar dari pernyataan itu. Nah, tentunya pernyataan ini berbeda dengan soal yang pertama ya. Sepertinya soal nomor 2 ini hitung mundur, artinya menghitung jarak tetapi dari batas akhir lapangan berpasir ya, dari bak pasirnya. Nah, kita lihat sekarang ya pembahasannya. Nah, kita tampil seperti ini, ada 5 lompatan, namun yang warna kuning muda itu adalah yang ada di option, yaitu lompatan 1, 2, 3, dan 5. 4-nya itu tidak masuk di dalam option. Sekarang kita lihat dari mana kita peroleh 1000 cm nih sahabat Bapak Ibu. Dari mana? Ya, ini karena tadi kita lihat ada lebarnya bak pasir itu 5 meter, panjangnya 10 meter. Nah, 10 meter kan 1000 cm. Nah, kemudian dikurangi panjang lompatan dari si atlet ya, si atlet. Nah, tadi karena ini yang dihitung adalah panjang dari bak pasirnya, maka angka 635 hasil loncatan yang dicatat oleh si pelatih itu yang dipakai ya. Jarak yang dari titik pijakan itu tidak dipakai, tidak digunakan karena ia di luar bak pasir. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Baik, sekarang kita lihat semuanya diawali dari 1000 dikurangi dengan jarak masing-masing. Lompatan 1 1000 dikurangi 635 diperoleh 365. Lompatan kedua 1000 dikurangi 588 cm diperoleh 412. Lompatan ketiga 1000 dikurangi 575 diperoleh 425.
Kemudian lompatan keempat itu 1000 dikurangi 644 diperoleh 356. Kemudian lompatan kelima 1000 cm dikurangi 632 cm diperoleh 368. Nah, yang warna kuning tadi atau putih tadi itu akan menjadi option ya. Sekarang kita tampilkan lagi soalnya. Ya, seperti ini tadi soalnya ya. Ini soal yang nomor 2 tadi ya, sahabat ya, Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira manakah yang sesuai dengan data yang kita bahas di atas itu? Nah, ternyata kalau kita cocokkan adalah lompatan ketiga, yaitu 425 ada di option, berarti itu betul. Ya, nomor A lompatan ke-1 dari ujung lapangan harusnya 365 tapi terus 635, itu salah. Kemudian untuk poin B lompatan kedua 412 harusnya jaraknya tapi ditulis 414, berarti itu salah. Kemudian C itu betul sama ya 425 cm, dan kemudian lompatan kelima itu 368 betul ya. Jadi dapat kita simpulkan ini pilihan jawabannya adalah 2, yaitu C dan D. Nah, begitu cara menjawabnya. Kemudian skornya seperti ini ya, pedoman penskoringannya ya. Kode 1 jika murid menjawab C dan D ya. Kemudian kode 0 bila memilih satu jawaban benar dan satu jawaban salah. Jadi kalau ada murid yang jawab checklistnya C-nya 1 kemudian sama B begitu, itu tetap salah ya. Atau D sama A itu juga salah ya. Atau bahkan memilih 3 jawaban gitu ya, CD-nya betul tapi ada tambahan lain, A-nya juga di checklist, itu juga salah. Dan apabila tidak menjawab atau mengerjakan soal, maka kodenya adalah 9 begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang selanjutnya. Kita lanjutkan sekarang contoh yang kedua, yaitu dengan judul tanah pilihan ya. Ini konteksnya tentang saintifik, tapi saintifik di numerasi itu ada 2, intra matematika sama ekstra. Ini adalah yang tergolong ekstra matematika. Pak Jaya mendatangi seorang penjual tanah. Penjual tanah itu memberikan informasi bahwa ia mempunyai 4 bidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas yang sama, yaitu 200 meter persegi. Masing-masing berbeda bidang tanah, berbeda ukuran. Masing-masing bidang tanah berbeda ukuran maksudnya ya. Pak Jaya bermaksud membeli salah satu bidang tanah itu dengan harapan saat membuat pagar pembatas ia mengeluarkan biaya yang lebih murah. Nah, ini stimulusnya yang utuh gitu ya. Baik. Sekarang soalnya adalah ukuran tanah yang paling mendekati harapan Pak Jaya adalah A. Panjang 200, lebarnya 1 meter. B. Panjangnya 100 meter, lebarnya 2 meter. C. Panjangnya 50 meter, lebarnya 4 meter, dan yang terakhir D, panjangnya 40 meter, lebarnya 5 meter. Nah, ini adalah kemungkinan ukuran tanah yang dimiliki oleh si pemilik tanah. Nah, kita atau murid-murid diminta untuk menentukan ukuran tanah yang paling mendekati harapan Pak Jaya. Nah, ciri khas soal yang baik apabila kita melihat soal seperti ini, itu kita tidak bisa langsung menjawab kalau kita tidak melihat stimulusnya begitu. Jadi nanti kita bisa lihat soal-soal yang bisa dijawab tanpa melihat stimulus, berarti itu bukan kategori soal AKM. Nah, begitu saja ya Bapak Ibu guru ya. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu sahabat tidak akan bisa mengerjakan soal ini kalau tidak melihat stimulus. Nah, tadi di dalam stimulus di sana intinya Pak Jaya ingin membeli salah satu bidang tanah. Harapannya dia adalah pada saat ia nanti memagari tanah pilihannya itu biayanya paling murah. Nah, pemahaman di sini yang dibutuhkan adalah kalau pagarnya murah berarti pagarnya itu pendek. Kalau pendek berarti terkait dengan keliling. Maka
yang harus dicari oleh Pak Jaya adalah tanah dengan keliling paling kecil. Ya, sekarang bagaimana kita bahas. Nah, pembahasannya pertama kita jelaskan dulu bahwa tanah yang 200 meter persegi itu tentu saja ukurannya tidak harus presisi seperti ini. Itu contohnya kan pas bener itu 200 kali 1, 100 kali 2, 50 dan 4 lebarnya, atau 40 panjangnya, 5 lebarnya. Ada juga ukuran lain ya. Itu yang paling penting. Di dalam keseharian kan juga ada tanah yang luasnya 200, ukurannya agak berbeda dengan ini. Tapi minimal kita bisa mengajak kepada murid bahwa ini ukuran-ukuran yang angka yang bagus gitu di dalam persegi panjang. Kemudian arahkan juga bahwa soal ini adalah menggunakan rumus keliling. Nah, menggunakan rumus keliling itu fungsinya mengingat, menggunakan begitu. Berarti masuk level 1. Kita gunakan rumus keliling 2 kali panjang tambah lebar. Kita kerjakan keliling tanah 1, 2 kali 100 tambah 200 tambah 1, kita peroleh 2 kali 201, kita peroleh 402 meter. Jadi tanah yang nomor 1 yang A, yang panjangnya 200 lebarnya 1, itu ternyata kelilingnya 402 meter. Nah, kalau tanah yang B yang 100 dan 2 ukurannya, maka kita peroleh 2 kali 100 tambah 2, 2 kali 102, kita peroleh 204. Kemudian tanah yang ukurannya 50 dan 4, kelilingnya diperoleh 2 kali kurung buka 50 ditambah 4 sama dengan 2 kali 54, diperoleh 108. Kemudian tanah yang D yang panjangnya 40 lebarnya 5, maka 2 kali kurung buka 40 tambah 5 sama dengan 2 dikali 45 sama dengan 90 meter. Nah, dari sini maka Pak Jaya bisa memilih manakah pilihan tanah yang menguntungkan, yang sesuai dengan harapannya, yaitu memudahkan dan mengefisiensi biaya pada saat membuat pagar. Nah, maka jawabannya adalah yang tanah yang keempat, yang panjangnya 40 meter dan lebarnya 5 meter. Nah, ini Bapak Ibu Guru, soal-soal semacam ini itu betul-betul soal yang model pemahaman ya. Ada ceritanya, ada kata kunci di dalam cerita, kemudian ada proses berpikir untuk memahami itu, tapi levelnya masih level sederhana. Karena dikatakan sederhana karena pernah dipelajari di dalam sehari-hari, yaitu menggunakan rumus-rumus sudah dipelajari begitu ya. Baik, kita lanjut contoh yang ketiga, yaitu contoh terakhir dari soal L1 dengan judul harga promosi. Di toko A, harga 5 pasang kaos kaki adalah Rp120.000 gratis 1 pasang. Kemudian di toko B, harga kaos kaki jenis dan merek yang sama 3 pasangnya adalah Rp63.000. Andi ingin membeli kaos kaki dengan terlebih dahulu membandingkan harga di kedua toko. Ia memutuskan akan mendatangi toko yang menjual kaos kaki dengan harga lebih murah. Nah, jadi ini ceritanya konteksnya konteks personal ya, konteksnya personal. Kemudian juga bisa masuk sebagai scientific ekstra matematika ya. Ada cerita tapi di dalamnya ada mengandung matematika. Ya. Nah, di sini ceritanya Andi ingin membeli kaos kaki dan kebetulan ada 2 toko yang menjual kaos kaki itu dengan merek yang sama, namun promosinya berbeda begitu. Di toko A ada tulisan 5 pasang kaos kaki free 1, harganya Rp120.000. Di toko B dijualnya sepaket. Nah, jadi artinya 3 pasang itu dibendel jadi 1, diikat begitu ya. 1 ikat isinya 3 pasang, itu Rp63.000. Kemana Andi harus mendatanginya gitu. Nah, ini soalnya pilihan ganda. Pertanyaan adalah selisih harga per pasang kaos kaki di kedua toko adalah gitu. Ya, jadi di sini mau tidak mau harus ada proses memahami
menemukan harga kaos kaki sesungguhnya itu berapa, karena ada proses membandingkan ya, ada proses kata kunci membandingkan, maka ada yang harus dibandingkan. Nah, supaya yang dibandingkan itu sama, maka satuannya harus sama, yaitu sama-sama satu pasang. Maka langkahnya tentu saja menggunakan beberapa tahap, tapi ini termasuk soal yang masih sangat mudah begitu ya. Pilihannya seperti itu. Nah, coba kita langsung lihat pembahasannya seperti ini. Harga sepasang kaos kaki di toko A, 5 pasang 120.000 gratis 1. Itu sama halnya dengan 120.000 mendapat 6 pasang. Maka nilai harga per pasang kaos kakinya adalah 120.000 dibagi 6, maka di toko A sepasang kaos kaki Rp20.000. Kemudian kita lihat di B. Di B 3 pasang 63.000. Dengan cara pembagian 63.000 dibagi 3 diperoleh 21.000. Maka dapat disimpulkan bahwa selisih harga per pasang kaos kaki di kedua toko itu adalah 21.000 dikurangi 20.000 diperoleh Rp1.000. Maka jawabannya adalah D ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sahabat, demikian untuk tutorial video AKM numerasi level 1 kali ini. Nanti kita akan sambung dengan bagian yang kedua dengan contoh-contoh yang lebih menarik, sehingga nanti sahabat dan Bapak Ibu bisa memahami dan bisa membuat soal AKM numerasi level 1 dengan mudah dan kategorinya baik. Demikian, jangan lupa like and subscribe, dukung channel ini supaya lebih berkembang. Kita jumpa lagi di tutorial video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam motivatras.